presentasi B ya. Kita awali kuliah pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk teman-teman sekalian, hari ini kita masuk materi ke generator fungsi ya. Sebelumnya generator fungsi teman-teman sudah tahu ya? Ada yang sudah pernah lihat generator fungsi atau belum? Belum ya? Baik, kita akan masuk ke materi masalah generator fungsi. Jadi generator fungsi ya, merupakan salah satu instrumen juga yang digunakan di lab instrumentasi ya. Fungsinya untuk membangkitkan sinyal ya. Fungsinya untuk membangkitkan sinyal. Baik. Sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Baik, sekarang kita membahas masalah generator fungsi. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan pasti bertanya yaitu untuk apa presentasi ini? Apakah yang akan dibahas? Lalu latar belakangnya adalah kita akan membahas generator fungsi. Generator fungsi adalah salah satu alat perangkat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis gelombang listrik dalam bentuk dan rentang frekuensi yang bermacam-macam ya. Dalam melakukan suatu pengukuran dari percobaan elektronika, maka dibutuhkan pembangkit sinyal untuk mensimulasikan gelombang yang berasal dari sumber daya. Gitu. Lalu tujuan dan manfaat yaitu mengenal lebih dalam masalah generator fungsi, yaitu mendapatkan hasil pengukuran yang tepat dan presisi, dan memberikan informasi teknis tentang cara kerja dan penggunaan generator fungsi tersebut ya. Tidak lupa sesuai dengan prosedur penggunaan gitu. Generator fungsi merupakan alat ukur elektronik yang menghasilkan atau membangkitkan gelombang ya, baik itu sinus, segitiga sinus maupun segi empat sinus ya. Jadi teman-teman sekalian sudah tahu ya kan, bahwa yang dinamakan sinus itu adalah gelombang seperti ini ya. Sedangkan segitiga sinus yaitu gelombang sinus tapi bentuknya segitiga gitu ya. Itu gini. Kalau segi empat sinus seperti ini ya. Nah, ini nanti yang dibangkitkan oleh generator fungsi begitu ya. Pada umumnya generator fungsi merek tertentu itu hanya mampu menghasilkan frekuensi kisaran 0,5 Hz sampai 20 MHz ya, atau lebih, itu tergantung dari produsen perangkat dari generator fungsi itu sendiri gitu. Oke, kegunaannya yaitu digunakan dalam pengembangan, pengujian, perbaikan perangkat elektronik, misalnya seperti sumber sinyal untuk pengujian amplifier. Pada umumnya generator fungsi ini digunakan bersamaan dengan osiloskop ya, yang saya jelaskan kemarin itu adalah osiloskop. Sekarang yaitu pembangkit sinyalnya ya. Jadi pembangkit sinyalnya ini membantu untuk pengembangan, pengujian, dan perbaikan dari perangkat elektronik ya. Misalnya teman-teman sekalian ingin memperbaiki amplifier atau memperbaiki radio frekuensi ya, atau memperbaiki handphone ya, yang membutuhkan sinyal generator ya, begitu. Jadi kita menggunakan generator, itu fungsinya atau gunanya dari generator fungsi gitu, atau function generator.
Jadi ini teman-teman sekalian yang sering digunakan di industri ataupun di beberapa kampus, yaitu menggunakan GW Instack ya. Jadi pengembangnya adalah Instack ya. Jadi GW Instack ini untuk generator fungsi dengan tipe 9216A ya. Di mana di sini hanya dilengkapi di digital ya, digital display ya. Jadi digital display di sini berupa 7 segmen ya yang ditampilkan di sini ya. Teman-teman sekalian kan sudah tahu ya 7 segmen seperti apa? Seperti jam digital gitu ya. Begitu. Jadi di sini mulai ada power ya. Ini pengatur frekuensinya ya. Frekuensinya berapa yang ingin kita keluarkan. Lalu di sini ada output TTL CMOS ya. Outputnya ya yang untuk kita ambil ya. Lalu ada duty cycle-nya, ada ini untuk mengatur CMOS kalau kita taruh di sini ya, kabelnya ya, kabel proof-nya taruh sini, diletakkan di sini, maka ini yang diatur ya, CMOS-nya. Lalu ini ada offset, ada amplinya ya, amplitudonya berapa, lalu ini lebarnya ya, lebar dari frekuensinya 1, 10, 100, 1K, 10K, 1000K, 1M. Nah, itu pengalinya, teman-teman ya. Jadi ini selektornya, lalu ini pengalinya begitu ya. Lalu ini ada gelombang yang ingin kita keluarkan di sini ya. Ini ada kotak, ini ada segitiga, ini ada sinus begitu ya. Itu secara umum seperti itu. Bisa dilihat sendiri angka 1 ini menunjukkan saklar ya, saklar di sini atau tombol power ya, gitu ini. Lalu pengaturan frekuensi di angka 2 yang saya jelaskan tadi ini. 3 itu LCD indikator tapi berupa 7 segmen ya di sini, 7 segmen yang keluar nanti. Lalu ada TTL CMOS output yang saya jelaskan di sini ya secara umum begitu. Jadi ini penampakan dari generator fungsi itu sendiri ya, gini. Baik, untuk menggunakan generator fungsi ya, yang pertama hidupkan power supply, lalu sambungkan kabel BNC ya, kabelnya namanya kabel BNC atau konektornya ya. Misalnya jika ingin menghasilkan sinyal output TTL, maka konektor dihubungkan ke TTL atau CMOS. Dan jika untuk sinyal sinusoida atau segitiga, hubungkan pada output 50 ohm. Nah, 50 ohm yang ini ya, sini. Jadi kalau kita ingin mengeluarkan ini, output segitiga, kotak, dan sinus, maka kita menggunakan ini ya, BNC-nya dipasang di sini. Kalau kita ingin mengeluarkan CMOS ya, seperti yang fixed output ya, kita bilangnya kalau di teknis itu fixed output ya, nilainya fix berapa tanpa diketahui sinyal yang dibangkitkan dari TTL atau CMOS ya, kita hubungkan di sini ya, gitu. Lalu untuk menghasilkan frekuensi gelombang kotak, pengaturan yang diatur adalah selektornya ya, selektornya yang kita pilih tadi. Lalu untuk mengatur amplitudo atau besar tegangan yang diinginkan, maka ini pengatur amplitudo ya, diputar ke kanan ya atau ke kiri. Ke kiri lebih kecil, ke kanan amplitudonya semakin besar gitu ya. Tegangan yang ingin dikeluarkan gitu. Lalu untuk menghasilkan frekuensi gelombang sinus dan gelombang segitiga, maka pengaturan amplitudo pada pengaturan AMPL atau amplitudonya dan konektor BNC diletakkan di output 50 ohm. Untuk meningkatkan besar tegangan amplitudonya, maka tarik tombol putar tegangan. Jadi teman-teman sekalian, untuk sampai 15 volt ini ditarik ya teman-teman, ditarik keluar baru diputar ya. Kalau di dalam saja itu biasanya sampai 5 volt saja ya amplitudenya. Jadi kalau ingin lebih besar ditarik ya, ini ditarik keluar lalu kita putar begitu.
Lalu untuk menghasilkan frekuensi yang diinginkan, maka pilihlah tombol putar frekuensi yang diinginkan dan pilih tombol jangkauan frekuensi, yaitu sesuai misalnya diinginkan 2K Hz ya. Pilih tombol 1K dan putarlah frekuensi ke angka 2. Jadi begini. Jadi kalau ingin 2K Hz, tombol ini kita pencet dulu ya. Pencet dulu, maka di sini akan timbul tulisan 1 ya, 1K ya, 1K ini di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita ingin menambahkan ya, menambahkan ini yang diputar ya, diputar ke kanan ya. Putar ke kanan, maka ini nanti akan berubah ya, gitu ya. Nah, jangkauannya ini ya, 1K ini tidak lebih dari 10K ya. Jadi setelah 10 di sini nanti maksimal 10K gitu ya. Putarannya ya, maksimal 10K begitu. Baik, seperti itu. Ini bisa dihasilkan gelombang seperti ini ya. Ini simulasi di MATLAB-nya seperti ini ya. Ini gelombang kotak. Gelombang kotak ya. Ini segitiga ya. Ini segitiga gergaji tapi berbeda ya. Ini yang segitiganya. Dan ini sinusoida. Nah, gelombang segitiga ini namanya RAM ya. Itu ya. Gergaji itu namanya RAM. Nah, function generator dari namanya yaitu generator fungsi, pada dasarnya terdiri dari osilator ya. Jadi generator fungsi itu isinya dari beberapa osilator atau sebagai pembangkit ya. Jadi kalau teman-teman sekalian mendengar kata osilator, itu pasti pembangkit sinyal gitu. Mau itu di radio frekuensi ataupun di amplifier, kalau kita ngomongnya osilator, maka itu adalah pembangkit sinyal gitu. Jadi di dalam generator fungsi itu isinya osilator-osilator ya, baik itu osilator modulasi, osilator luar ya, atau osilator RF ya, radio frekuensi. Lalu penguatannya yaitu pakai selektor tadi ya, dikuatkan. Jadi hasil dari osilator ya, pembangkit osilator, lalu nilainya dikuatkan ya, dikuatkan atau dilebarkan pitanya gitu. Lalu diubah ke keluarannya, lalu kita atur level keluarannya ya, ingin ditampilkan berapa, pengalinya lah ya gitu. Jadi secara umum generator fungsi adalah osilator-osilator. Jadi teman-teman sekalian, kalau ingin membuat generator fungsi sendiri, maka teman-teman sekalian harus membuat osilator sendiri gitu. Jadi osilator, teman-teman membuat osilator-osilator lalu digabungkan, lalu bisa dikuatkan, maka itu bisa mengganti dari generator fungsi gitu. Jadi secara umum seperti ini ya, ada satu daya, lalu ada rangkaian sumber sinyal DC, lalu pembangkit sinyal ya, lalu ini interface ya penggunanya, lalu ada gelombang keluarannya. Seperti ini blok diagramnya ya teman-teman sekalian. Nah, fungsi-fungsinya, fungsi generator dapat digunakan untuk fungsi-fungsi spesifik, diantaranya fungsi generator output, sweep generator output, frekuensi counter, yang masing-masing cara penggunanya akan berbeda. Gitu. Baik, implementasinya ya, aplikasi utama dari generator fungsi adalah sebagai set dari satu daya dan osilator, sehingga fungsi utamanya adalah menghasilkan sinyal atau pembangkit sinyal untuk keperluan percobaan, pengukuran, dan berbagai bentuk kegiatan ya. Kegiatan yang lainnya, baik itu perbaikan dan lain-lain. Gitu. Lalu untuk generator sendiri ya, memiliki fungsi utama yaitu menghasilkan sinyal ya. Kesimpulannya yang pertama untuk menghasilkan sinyal, kedua dengan bentuk gelombang tertentu sesuai kebutuhan percobaan. Fungsi generator dapat menghasilkan berbagai macam gelombang dan amplitudo, frekuensi dan duty cycle ya yang berbeda. Perangkat ini memiliki prinsip dasar berupa osilator yang karena kemampuan
generator fungsinya menghasilkan macam-macam gelombang, maka rangkaian pembangkit sinyalnya merupakan suatu yang kompleks. Oleh karena itu pengetahuan sekilas cara kerja dan cara penggunaan perangkat ini harus dikuasai oleh pelaku elektro ya, khususnya kita ya, elektronika maupun elektro radio frekuensi, radio kuat ya, seperti jaringan dan tenaga ya, sistem tenaga, maka kita sering menggunakan akan familiar sekali dengan menggunakan generator fungsi ya, begitu. Mungkin itu sekilas mengenai generator fungsi. Untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan. Silakan yang ingin bertanya masalah generator fungsi. Baik, silakan. Izin. Ya, silakan Mas Ferdian Ilham Maulana. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdian Ilham Maulana, NIM 04191028. Untuk fungsi generator, gelombang yang dihasilkan itu tadi ada gelombang kotak, gergaji. Sebentar, Pak, sebentar. Izin menyambung pertanyaan, Pak. Gelombang pulse itu seperti apa ya, Pak? Kenapa? Gelombang pulse. Pulsa. Oh ya, itu Baik. bentuk gelombangnya seperti apa ya, Pak? Apakah di fungsi generator? Bisa apa tidak, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi di sana tadi kan ada pilihan TTL CMOS ya, Mas Ilham ya, Ferdian Ilham ya. Nah, jadi gelombang pulse itu gelombang kotak ya, tapi dia bukan AC ya, Mas. Jadi gelombang pulsa itu DC ya. Jadi gelombang pulsa itu DC. Nah, gelombang pulsanya saya lihatkan lagi ya. Jadi kalau untuk pembangkitan puls, terlihat Mas Ilham ya. Nah, ini kita bisa menggunakan TTL ini, Mas ya. Ya, menggunakan TTL CMOS ini untuk gelombang pulsnya ya. Untuk yang lain-lain fungsinya sama ya, masih sama. Ini untuk mengatur frekuensinya berapa, lebarnya ya, amplitudenya berapa ya. Nah, ini kita untuk pulsanya ya. Nah, di situ gelombang pulsnya seperti ini ya. Jika ini garis 0 ya, teman-teman sekalian, ini garis 0-nya. Nah, gelombang pulsanya bergerak di atas 0 ya. Ini gelombang pulsa ya. Begitu. Ini gelombang pulsa namanya. Kalau gelombang AC kotak ya. Itu masih ada negatifnya karena dia AC ya pembangkitnya. Jadi osilator pembangkit RF AC ya, radio frekuensi AC itu seperti ini kalau pulse seperti ini saja. Nah, ini biasanya kalau gelombang pulse ini biasanya digunakan untuk teman-teman memperbaiki clock ya, clock dari handphone ya. Biasanya kalau ngecek IC di handphone itu kan kita membutuhkan frekuensi itu. Nah, handphone kan butuh clock ya, clock. Nah, kita menggunakan ini CMOS nih, CMOS TTL ya, CMOS TTL. Begitu ya. Begitu Mas Ilham ya. Sudah paham ya? Baik, Pak. Terima kasih. Saya sudah sangat paham sekali, Pak. Baik, silakan yang lain yang ingin bertanya. Jadi nanti ke teman-teman sekalian kalau ditanya gelombang kotak dan gelombang pulse itu berbeda ya. Gelombang kotak AC, kalau orangnya ngomong kalau ada yang bertanya gelombang kotak, nah gelombang kotak itu berarti sifatnya AC ya. Tapi kalau pulse sifatnya DC. Nah, pulse biasanya itu
tingginya cuma amplitudenya 5 volt ya, 5 volt dan 0 volt ya. Nah, yang diatur itu hanya lebarnya ya. Misalnya mau frekuensi berapa. Jadi ibaratnya lebarnya berapa nih? Lebarnya berapa, kecil-kecil atau besar-besar atau rentang berapa gitu ya. Yang jelas untuk amplitudenya itu 5 volt dan 0 volt. Meskipun itu lebih daripada 5 volt, maka anggapannya adalah 0 volt dan 5 volt gitu ya. Begitu, itu pulse. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Siapa izin bertanya, Pak? Ya, silakan Mas Nelson Rombe ya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nelson Rombe, NIM 0492. Saya izin bertanya, Pak. Generator fungsi ini kan hampir sama fungsinya sama osiloskop yang menampilkan dalam bentuk grafik. Nah, saya izin bertanya, Pak, perbedaan yang spesifik dari kedua alat ini, terus yang lebih bagus digunakan itu yang mana, Pak? Terima kasih. Baik, jadi begini, kita harus tahu dasarnya dulu ya. Kalau osiloskop itu menampilkan ya, Mas Nelson ya. Jadi yang ditanya tadi kan perbedaan osiloskop sama generator fungsi ya. Benar ya? Jadi kalau osiloskop itu untuk menampilkan. Jadi kedua alat ini berkesinambungan. Jadi osiloskop itu hanya bisa kalau pembangkit di dalam osiloskop kan ada pembangkitnya. Nah, pembangkitnya itu fungsinya untuk trigger saja ya, Mas Nelson. Nah, berbeda dengan generator fungsi. Generator fungsi itu membangkitkan sinyal ya. Jadi osiloskop menampilkan sinyalnya, generator fungsi itu memberikan sinyalnya gitu ya. Jadi teman-teman sekalian ya, jangan salah definisi ya. Jadi osiloskop itu fungsinya untuk displaynya ya. Osiloskop untuk displaynya, sedangkan generator fungsi dari namanya generator adalah pembangkit ya. Nah, generator fungsinya adalah membangkitkan sinyalnya. Jadi kedua alat ini fungsinya yang satu sebagai cek atau sebagai monitoring, yang satu sebagai pembangkit sinyalnya begitu ya. Meskipun di dalam osiloskop itu ada triggernya ya, trigger. Nah, ada sinyal pembangkit. Nah, fungsinya hanya men-trigger saja, tidak bisa membangkitkan sinyal seperti generator fungsi. Generator fungsi karena di dalamnya adalah osilator-osilator begitu. Kalau yang standar industri ya, kalau osiloskop itu standar industri yang saya jelaskan kemarin itu biasanya ya standar industri itu yang analog, yang kemarin saya jelaskan ya, itu yang analog yang sering digunakan. Kalau yang digital jarang, karena yang digital rentan rusak ya begitu. Nanti kalau untuk spesifikasinya bisa dilihat di pertemuan yang kemarin ya. Lalu kalau untuk generator fungsi secara spesifik yang lumayan standar industri itu yang bagus adalah Instack ya, GW Instack. Jadi teman-teman sekalian bisa browsing GW Instack gitu. Nah, itu untuk generator fungsi ya. Jadi generator fungsi dan osiloskop itu bersinambungan ya, saling membutuhkan ya. Kalau generator fungsi itu kita tidak tahu ya. Kita hanya bisa menekan tombol kotak dan segitiga gitu ya. Kita hanya bisa menombol saya ingin gelombang segitiga, tapi kita tidak tahu gelombangnya yang keluar itu benar-benar segitiga atau benar-benar sinus gitu. Oleh karena itu membutuhkan osiloskop untuk menampilkan sinyal tersebut gitu Mas Nelson ya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, jadi generator fungsi dan osiloskop itu bersinambungan, bukan dua jenis yang sama, tapi dua jenis yang berbeda ya. Satu display, satu sebagai pembangkit begitu. Pertanyaannya bagus sekali. Nanti kalau untuk penjelasan osiloskop bisa dilihat di videonya ya, untuk lebih rincinya lagi. Begitu. Silakan ada yang bertanya lagi? Karena teman-teman sekalian nanti akan familiar untuk pengujian amplifier akan menggunakan osiloskop dan generator fungsi. Oleh karena itu saya perkenalkan dulu generator fungsi dan
osiloskop biar tidak kebingungan nanti cara penggunaannya dan tahu proteksinya gitu ya. Jadi tidak sembarangan dalam menggunakan gitu. Mana yang lain mau bertanya? Jadi teman-teman sekalian ya, generator fungsi ini bisa digunakan untuk ngecek sebuah microcontroller itu berfungsi atau tidak ya. Jadi teman-teman sekalian bisa memberikan sinyal pulse atau teman-teman bisa memberikan sinyal radiofrekuensi ya, yang berupa AC tadi ya, berupa AC itu bisa untuk mengetahui bahwa sebuah chip dari microcontroller itu berfungsi atau tidak. Nah, biasanya teman-teman sekalian nanti mungkin bisa browsing ya. Itu kita kalau ingin bermain dengan PLC ya, PLC itu biasa menggunakan generator fungsi juga ya untuk pemberian pulsa atau pemberian sinyal masukan ya. Jadi generator fungsi dan osiloskop ini fungsinya yaitu tadi digunakan sebagai maintenance ya, biasanya perawatan juga perbaikan ya, atau pembuatan atau pengujian dari sesuatu hal. Misalnya teman-teman mau mengetahui berapa penguatnya ya. Penguat kalau di rangkaian elektronika kan ada inputan itu kan ya. Nah, ada inputan. Nah, inputannya gambarnya AC kan, gambarnya AC. Nah, kalau gambarnya AC, gelombang AC kita tidak harus memberikan AC 50 Hz ya. Kalau langsung 50 Hz rusak ya. Jadi kalau kita langsung beri AC 50 Hz akan rusak. Makanya oleh karena itu kita ngetesnya pakai bantuan generator fungsi ini ya. Seolah-olah settingnya 50 Hz, gelombangnya amplitudo sekian begitu ya, atau tegangannya berapa ya yang diminta. Itu inputnya menggunakan generator fungsi ini gitu ya. Tidak murni menggunakan tegangan listrik ya yang 220 50 Hz ya atau 220 60 Hz ya. Jadi teman-teman sekalian memerlukan bantuan generator fungsi untuk mengetes amplifier itu ya. Jadi kalau ada rangkaian, ada di situ gambarnya seolah-olah AC ya, gelombang AC, biasanya kita menggunakan generator fungsi ya teman-teman ceknya, bukan menggunakan gelombang AC dari PLN ya, begitu. Itu, jadi teman-teman harus tahu ya, yang dimaksud gambar di situ itu apa gitu ya. Begitu teman-teman sekalian. Ada yang ditanyakan lagi? Gimana, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Saya, Pak. Suryanto apa Julita? Julita dulu ya, Mas Suryanto. Julita Sari. Ya. Saya, Pak. Baik, Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Julita Sari, NIM 04191038. Tadi kan Bapak ada bilang yang generator fungsi itu berfungsi untuk memperbaiki rangkaian. Itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Baik. Jadi generator fungsinya memperbaiki rangkaian ya. Nah, sebetulnya lebih tepatnya bukan memperbaiki rangkaian ya, tapi cek ya. Kita ngecek kualitas rangkaian yang kita buat gitu ya. Atau kita ada handphone ya, ada handphone lalu IC-nya tidak berfungsi ya, tidak berfungsi dengan baik, maka kita pakai bantu generator fungsi begitu maksudnya ya. Jadi kalau ada rangkaian lalu di situ gelombangnya tidak bisa tampil atau beberapa fungsi tidak berguna atau tidak bisa digunakan, maka kita menggunakan bantuan generator fungsi begitu ya. Nah, dari situ kita baru tahu ya, bahwa rangkaian ini masih dalam kondisi baik atau tidak baik begitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud Mbak Julita ya. Bukan
ada rangkaian, misalnya ada rangkaian amplifier, terus saya kasih generator fungsi terus baik sendiri, enggak seperti itu ya. Jadi fungsinya untuk memperbaiki rangkaian itu tadi kita bisa mengecek bagian mana yang mengalami kerusakan begitu. Jadi tidak memperbaiki si rangkaian itu, tapi kita mengecek rangkaian itu untuk berfungsi dengan baik lagi gitu. Apa yang harus diganti gitu. Begitu Mbak Julita ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, silakan Mas Suryanto. Baik Pak, perkenalkan nama saya Suryanto, NIM 04191082. Yang ingin saya tanyakan adalah apabila kita setelah menggunakan generator fungsi ini Pak, dan kita ingin menggunakan kembali, menggunakan jenis gelombang yang berbeda dengan nilai frekuensi yang berbeda itu, apakah bisa langsung diatur saja atau harus di-reset terlebih dahulu Pak, generator fungsinya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Suryanto ya. Pertanyaannya bagus sekali ya, ini sangat teknis kan ya. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu melakukan riset ya. Jadi kita hanya kan kita disiapkan selektor ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekalian ingin memindah gelombangnya ya, jadi SOP-nya begini, kecilkan gelombangnya dulu ya, kecilkan gelombangnya dulu. Misalnya ya, sekarang kita putar ya, misalnya ini ya, saya tampilkan lagi. Terlihat ya? Terlihat kan Mas Suryanto ya? Terlihat Pak. Nah baik, jadi kan ini maksud Mas Suryanto kan, oh tadinya saya gelombang kotak gitu kan ya, terus di sini saya atur ke 5 gitu ya, 5, terus di sini pakai yang 10K begitu ya. Nah, lalu saya akan melakukan percobaan lagi gitu ya, dengan menggunakan gelombang sinus begitu ya. Jadi di sini tidak harus mematikan power ini ya, teman-teman sekalian, tidak harus mematikan power sini. Tapi SOP-nya ini harus dikembalikan ke 0 ya, kembalikan ke 0 atau ke 1. Lalu ini dipindah ke sini ya. 1 ini ya. Lalu pindah ke gelombangnya dulu ya. Pindahkan ke gelombangnya dulu. Lalu pastikan nilai yang ingin teman-teman keluarkan ya. Misalnya mau keluarkan yang 100 ya, pengalinya 100. Lalu di sini baru diputar 100 berapa misalnya 4 misalnya di sini ya. Arahkan di sini 4. Nah, jadi 400 gelombang sinus begitu ya. Jadi untuk generator fungsi tidak harus meriset ya. Jadi untuk generator fungsi tidak harus meriset, tapi teman-teman sekalian harus memastikan dalam kondisi yang terendah supaya rangkaian yang kita akan uji atau rangkaian yang ingin kita perbaiki tidak mengalami kerusakan fungsinya begitu, karena ini sifatnya pembangkit ya, Mas Suryanto ya, karena pembangkit itu kan mengeluarkan sebuah energi ya, pembangkit misalnya generator listrik berarti mengeluarkan listrik kan. Kalau secara ilustrasinya kalau listrik itu misalnya kan lampunya kita membutuhkan 5 volt ya, nah ternyata pembangkitnya itu 10 volt. Kalau teman-teman sekalian langsung hubungkan dengan 10 volt, berarti teman-teman merusak dari lampunya kan, ya begitu. Standarnya sama secara SOP. Jadi bukan di reset tapi dikembalikan ke titik yang paling rendah. Benda atau komponen atau rangkaian yang akan teman-teman uji atau rangkaian yang ingin teman-teman lakukan percobaan ya. Jadi harus di bawah dari nilainya ya. Jadi, di bawah dari nilainya atur, ubah gelombangnya baru bisa digunakan begitu. Begitu Mas Suryanto ya. Atau ada yang ditanyakan lagi Mas Suryanto? Jadi itu langkah-langkahnya itu Pak, menurunkan selektornya ke tingkat yang terendah lalu diubah jenis gelombangnya ya Pak? Yap, begitu ya. Ya Pak, baik, terima kasih banyak Pak jawabannya. Ya, sama-sama Mas Suryanto. Jadi teman-teman sekalian ya, secara aplikatif dan secara simulasi berbeda ya. Kalau simulasi teman-teman sekalian, kalau salah meletakkan itu tidak masalah karena bisa
ganti ya. Maksudnya itu kan sebatas simulasi, tapi kalau secara aplikasi, kalau teman-teman salah melakukan SOP-nya, bisa mengalami kerusakan, entah kerusakan generator fungsinya atau rangkaian yang kita buat begitu ya. Jadi intinya SOP-nya alat ukur apapun ya, pastikan dulu selektornya diletakkan di kalau multimeter diletakkan di paling besar ya, karena dia ingin mengecek ya. Kalau pembangkit letakkan yang paling kecil gitu. Jadi kalau pembangkit apapun ya, letakkan selektor yang paling kecil. Kalau untuk display atau untuk menampilkan atau monitor, letakkan ke yang paling besar begitu. Itu standarnya ya. Jadi teman-teman harus ketahui seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi teman-teman sekalian? Saya, Pak. Silakan Mas Muhammad ya, Fahri. Izin bertanya, Pak. Muhammad Fahri, NIM 04191046. Generator fungsi harus dirangkai dengan osiloskop, Pak? Terus dalam rangkaiannya mana yang duluan dipasang? Baik, terima kasih Mas Muhammad Fahri. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi teman-teman sekalian, karena kita belajarnya instrumentasi ya, generator fungsi dan osiloskop itu bersinambungan atau saling membutuhkan ya. Tapi bisa berfungsi sendiri-sendiri ya. Misalnya ya, kita hanya mengukur catu daya kan, catu daya tidak membutuhkan generator fungsi ya misalnya. Kita ingin tahu gelombang catu daya benar-benar DC atau masih AC ya, kita berarti tidak membutuhkan generator fungsi gitu. Terus ada beberapa komponen yang lain, misalnya radio frekuensi ya, radio frekuensi kita ingin mengecek sebuah sinyal itu ada atau tidak ada ya, berarti dia sambungannya, displaynya dia bersama multimeter 0 dan 1 ya, 0 dan 1 misalnya. Jadi untuk kegunaannya itu saling bersinambungan, bisa menggunakan bisa menggunakan osiloskop atau menggunakan multimeter atau menggunakan generator fungsi itu sendiri ya, sendiri-sendiri begitu. Itu untuk kegunaannya ya, ataukah saling membutuhkan atau tidak, itu tergantung kitanya ya. Kalau kita ingin melihat gelombangnya, kita membutuhkan osiloskop. Kalau kita hanya ingin mengetahui saklar berfungsi dengan baik atau tidak, kita bisa menggunakan multimeter saja sudah cukup gitu. Jadi ada beberapa rangkaian dia butuh triggernya generator fungsi, tapi outputnya cuma 0 dan 1, itu juga ada ya, rangkaian seperti itu juga ada. Lalu dipasang, kalau kita menggunakan osiloskop dan generator fungsi, yang dipasang duluan yang mana Pak? Jadi standarnya yang dipasang duluan itu adalah bagian display, yaitu osiloskop dulu ya, osiloskop dulu dipasang, lalu kita atur berapa yang ingin kita baca ya, maksudnya rank atau jangkauan berapa yang ingin kita baca, lalu setelah itu kita memasang generator fungsinya gitu. Jadi itu fungsinya begini, kalau kita pasang generator fungsi terlebih dahulu, kita tidak tahu output generator fungsi itu seperti apa gitu ya. Secara refleks kita tidak bisa membiarkan sebuah rangkaian diberi generator fungsi, lalu kita tidak tahu gelombangnya atau displaynya begitu. Nah, yang lebih baik ya SOP-nya ya, kalau di perusahaan ya, misalnya di perusahaan industri besar, itu dipasang osiloskopnya dulu, baru dipasang generator fungsinya, karena dia sumber generator ya, begitu. Begitu Mas Muhammad Fahri. Bisa dipahami ya Mas Muhammad ya? Bisa, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas jawabannya, Pak. Baik. Silakan yang lain, kalau masih ada sesuatu yang mengganjal. Jadi nanti kalau misalnya di lab ya, meskipun saya tidak mengajar ya, kalau ingin nantinya kalau sudah kembali ke kampus ya, misalnya teman-teman sekalian mau generator fungsi atau GF ya, tanya dulu di bagian teknisinya ITK ya,
TK, bisa nggak Pak ngajari? Nah, nanti kalau teman-teman sekalian ternyata tidak bisa mengajari, nanti bisa hubungi saya, atur jadwalnya, nanti saya kasih tahu cara pengoperasiannya di aplikasinya seperti apa begitu. Jadi biar kita saling mengamankan alat-alat kita ya, jadi tidak sembarangan begitu. Mungkin ada teman-teman aslab ya juga bisa membantu begitu. Kalau sungkan dengan aslabnya ya, bahasanya sungkan atau malu ya, apalagi yang cewek-cewek biasanya kan malu sama kakak tingkatnya ya. Silakan Pak hubungi saya, nanti saya akan membantu gitu. Itu instrumentasi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi pertemuan kita tinggal berapa ya ini ya? Ini pertemuan 13 ya teman-teman ya? Benar? Benar Pak, 13 Pak. 13 Pak. 13 berarti kurang 3 ya? Kurang 3 ya? 13, 14, 15, 16. UAS-nya di minggu 17 apa minggu 16 biasanya? Kalau semester kemarin gimana? Di minggu 17 apa minggu 16 UAS-nya? Kalau untuk beberapa semester kemarin itu Pak, di minggu ke-16 Pak biasanya Pak. Cuma tidak tahu sekarang Pak. Oh gitu ya, minggu 16. Berarti tinggal 2 pertemuan ya? Tinggal 2 pertemuan. Kalau instrumentasi mungkin sudah terwakili semua ya, instrumentasi. Jadi instrumentasi yang teman-teman harus ketahui yaitu yang paling besar multimeter ya, oscilloscope dan generator fungsi itu secara laboratorium ya. Jadi begitu, itu instrumentasi kita. Lalu saya ingin bertanya di lab gimana? Apa namanya? Percobaan kalian dengan kakak tingkat aslab gimana? Aman ya masih? Ada kesusahan nggak? Mas Farrozi, ada kendala kah di ini? Atau Mas Rianto? Kalau untuk sekarang alhamdulillah lancar aja Pak. Masih lancar ya? Iya Pak. Kalau untuk sekarang udah materi yang gimana ya? Maksudnya teman-teman sekalian sudah masuk ke materi apa yang sekarang? Rangkaian apa? Jadi teman-teman sekalian kan sudah membuat tuh rangkaian ya, rangkaian apa sudah yang didapat? Gimana Mas Rianto? Pakai simulasi kan ya? Iya, Pak. Simulasi ya. Masih aman ya? Itu masih berkelompok kan ya? Hasilnya kelompok apa mandiri? Mas Ilham. Untuk izin menjawab Pak, Ferdian Maulana, NIM 191028. Untuk simulasinya dikerjakan bersama-sama, didiskusikan gitu. Lalu untuk pengumpulannya mandiri Pak. Pengumpulannya mandiri ya? Iya. Untuk saat ini masih tepat waktu ya ngumpulnya ya? Izin jawab Pak, kemarin saya sempat telat. Sempat telat. Iya Pak. Tapi sudah memberitahu aslabnya ya kalau telat ya? Sudah Pak. Jadi teman-teman kalau misalnya telat ngomong ke aslabnya, biar aslabnya nanti menghubungi saya ya. Jadi takutnya nilainya tidak masuk waktu saya periksa ya, gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudahan bisa diterima penjelasan pada hari ini. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada masalah ya, tolong dikasih tahu di forum ini. Jadi segera terselesaikan masalah itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya.
jam 9.21 ya. Untuk absen tadi bisa semua kan ya, sudah kan? Sudah Pak. Bisa Pak. Bisa ya. Pak saya izin bertanya dulu Pak. Oh ya, silakan Mas Nelson. Nelson 04191062 mengenai absen-absen yang sebelumnya saya isinya absen Pak. Itu gimana Pak? Oh tidak masalah, saya sudah absenkan di di jurusan ya. Oh iya Pak, berarti Ya. LMS nggak terlalu berpengaruh gitu Pak ya? Ya, jadi kalau bisa masuk ya, masuk di absen, masukkan. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang teman-teman tidak bisa mengabsen, sudah saya absenkan ke jurusan gitu ya. Jadi LMS itu ya, dia ada standar masuknya. Kalau teman-teman masuk di bawah 2 jam, misalnya satu SKS kan 50 menit ya kan? Satu SKS 50 menit. Kalau teman-teman sekalian ada 2 SKS, berarti teman-teman sekalian harus masuk di atas 100 menit ya, harus 100 menit masuknya. Nah, sedangkan kita kalau online kan cuma 1 jam ya. Nah, karena itu dianggap tidak masuk gitu. Nah, dari itu jurusan ngasih yang form secara manual, jadi saya absenkan lagi. Jadi tidak masalah teman-teman sekalian, kalau yang sekarang sudah bisa absen, nanti saya bisa cek. Nanti saya bisa ubah yang tidak, tadi kan dianggap tidak masuk ya, dianggap tidak masuk, nanti saya conteng masuk gitu Mas Nelson ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Jadi untuk hari ini cukup ya. Hari ini cukup. Kita akhiri kuliah pada hari ini ya, dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih teman-teman sekalian sudah hadir di kuliah pada hari ini. Tolong diikuti praktek dengan aslabnya ya. Diperhatikan dengan baik karena nanti teman-teman sekalian akan mengajari adik tingkatnya juga seperti itu. Lalu mohon maaf jika ada perkataan yang tidak baik dari saya atau belum menjawab pertanyaan teman-teman sekalian ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat terus Pak Aris.